Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنفسكم وأولادكم الخير. صدق الله وصدق رسوله. Yang hormati Bapak Ketua Yayasan Qurratul Ma'arif Beliau, yang dihormati Bapak Kepala MTS Qurratul Ma'arif, yang dihormati Bapak Kepala Qurratul Ma'arif, yang dihormati Ibu Kepala Rawdatul Atfal Qurratul Ma'arif, yang saya hormati rekan yang mulia sekali Bapak Kepala MA Hidaur Rahman, Jemaah yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru yang ada di naungan Yayasan Rawdatul Ma'arif, Bapak Ibu Wali, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang kan, alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2020 kembali kita dihimpunkan oleh Yayasan Ma'arif setelah 2 kali pertemuan sebelumnya tetapi oleh lembaga yang berbeda dan sekaligus waktu yang berbeda. Yang sama adalah yayasannya, yang sama adalah tukang sambut dulu adalah diri yayasan, dan kebetulan dia namun tepuk honor di Jakarta niki Doma, dan tiang berupaya menghubungkan materi ingin harga 5 juta sekali tahun. Lalu karena di Ma'arif dan di wilayah kita masing-masing cukuplah dengan sekota snack dan bar interview tanpa ampun. Dan yang membedakannya juga pada pagi hari ini beberapa wali, antara wali MTS kemudian RA, dan pada hari ini adalah MI. Mudah-mudahan dewa hadir berjulu hawi, wali-wali yang sekarang dan antara hadir darah budi biji MI MTS Atamat dan darahnya nggak kamu narak bareng mau berkomen nanti tuh nggak ngandung tuh mau sampean mau nih ya. Tapi alhamdulillah yang kalau bahasa Arabnya dikatakan ana atasyarraf bi da'watikum bi hudur hadhihi al-munasabat min al-ula ila thaniyati ila hadzal yawm. Jadi saya merasa mendapatkan kehormatan, mendapatkan undangan dari kali pertama, kedua, dan pada hari ini. Dan oleh karenanya saya menyampaikan jazakumullahu khairan atas undangan
antum-antum semuanya dari 3 lembaga yang ada. Nah, tentu ini menjadi beban bagi tiang untuk menyampaikan napi yang diagendakan oleh MC sambutan. Baru oleh Kepala NI menyampaikan dalam konteks keyakinan, kemudian oleh Ketua Yayasan tentu dalam konteks keyayasanan dan ke masyarakat. Tiang pada kesempatan ini mungkin sedikit dalam konteks ini yang jauh beda dengan kemarin yang di era. Itu tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan digital. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat At-Tahrim, kemudian surat Al-Jum'ah dan banyak ayat. Di antaranya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru dengan ibunya yang hormati Bapak Ketua RA PAUD Watani Ampul. Jadi berbandang. Diklatnya berapa yang sebut lagu haram untuk semangat lalu pada kelewatan. Ada Bu Ana. Nah, atau yang mewakili. Mundaran ini dia berarti atas nama nyonya. Sebab. Ya. Mari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang beriman, termasuk yang berguru sami, lebih-lebih yang menjadi pejabat guru, pejabat kepala guru, pejabat yayasan yang fokus mengelola pendidikan. Allah memerintahkan kita untuk anfusakum, jagalah, lindungilah dirimu. Kemudian yang kedua, anfusakum wa ahlikum dan keluarga. Dan masuk dalam kata keluarga itu adalah bidadari yang berurusan. Ini harus kita lindungi dari neraka. Kemana neraka ini adalah waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan bakarnya neraka ini adalah waquduha waqud. Waqud ini bahasa Arab maknanya adalah BBM. Waqud artinya adalah BBM, bahan bakar. Jadi bahan bakar neraka ini adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Jadi bisa dibayangkan batu begitu tegih, kalau kita alihkan kepada kayu, maka dia adalah benda yang kuat, bergalih. Namun putung maka akan memiliki api dan hawa api yang sangat panas. Kemudian ditambah lagi dengan minyak, dan minyak saya pikir batu ini adalah manusia. Yang mana manusia ini terdiri dari lembu, daging lembu. Jadi dipastikan apinya akan begitu besar, kemudian beketes-ketes, beketes-ketes lembu manusia. Dan semua ini adalah menjadi simbol atas begitu dahsyatnya neraka. Nah, ini adalah perintah Allah. Bagaimana cara melindungi diri dan anak bidadari ini dari neraka? Di antara niki ditafsir oleh firman Allah dalam surat Al-Jum'ah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata-kata wa yuzakkihim, kalau terjemahan Kitabullah Indonesianya adalah dan dia Nabi diutus di atas dunia ini untuk mensucikan manusia. Mensucikan manusia. Tathhir al-insan, mensucikan manusia. Yang akan disucikan dari manusia ini dijelaskan oleh Allah dalam bagian dari misi Nabi pada surat-surat pertama. Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir.
wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wahai Anda Muhammad yang sedang berselimut karena baru pulang membawa rasa takut dan khawatir dari Gua Hira, kemudian mendapatkan sambutan yang hangat dari sang istri tercinta Khadijah, sang istri yang keibu-ibuan, sangat keibuannya, menyambut kedatangan suami yang nampak pada wajahnya kekuningan, kegemetar, takut, khawatir, kemudian segera ditirupkan di atas ranjang, kemudian dikisi selimut, dan Nabi pun dengan nyaman mendapatkan sambutan istri, dan rasa gemetar dan demam ini semakin berkurang, dan hampir Nabi akan, bahkan Nabi tidur dengan nyenyak. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, Allah mengingatkan dengan mengatakan, Muhammad, ya ayyuhal mudaththir, aningkah tidak galau, tulis, bangunlah, bangun, cukup buat tidak, bangun, fa'anzir, dan berikanlah peringatan, fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian-pakaianmu sucikan, wal rujza fahjur, dan patung-patung yang menjadi sesembahan masyarakat Anda hari ini sebelumnya itu segera disterilkan, ditinggalkan, dibersihkan. Jangan lagi ada dalam hati, jangan lagi ada dalam gantungan-gantungan di rumah, apalagi di Ka'bah, makhluk-makhluk yang la yadur wa la yanfa, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, menjadi ilah, menjadi Tuhan. Bersihkanlah itu semua. Nah, maka bentuk wa yuzakkihim, bentuk misi tugas berat Nabi yang diutus kepada umatnya pada waktu itu, pada saat para orang-orang jahiliyah pada waktu itu adalah membersihkan mereka, bersihkan mereka dari ar-rujza, patung, dari thiyabaka fatahhir, pakaian, kemudian berilah peringatan. Oleh sebab itu, misi Nabi ini hebat dan sangat-sangat relevan dengan tuntutan dunia saat ini. Semestinya umat Islam itu dari awal sampai dengan tidak ada akhir adalah harus menjadi dia sebagai pribadi, dia menjadi warga di suatu tempat yang ditampilkan itu adalah pertama, kebersihan akidah. Tidak boleh ada patung-patung yang dihambakan, tidak boleh makhluk-makhluk yang dipertuhankan, dan itu semua disebut dengan taghut. Kemudian saat kedua adalah bersihkan lingkungan. Lingkungan muslim harus bersih, indah, harus bersih dan indah. Walaupun bukan yang sampaikan Niki dalam konteks lomba desa, tetapi ini adalah ajaran Islam yang sejak awal sekian abad yang lalu sampai tidak ada batas. Muslim, lingkungan muslim itu harus bersih dari hal-hal yang ketergantungannya kepada makhluk, kemudian lingkungannya harus bersih, ditambah dengan indah. Dan inilah di antara yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Secara umum, ayat yang pertama tadi ditafsir dengan hadis sabda Rasulullah SAW, "Allimu anfusakum wa auladakum al-khair." Ajarkanlah dirimu, ajarkanlah dirimu. Di antaranya adalah biasakanlah dirimu dan ajarkanlah kepada anak-anakmu al-khair, kebaikan. Kebaikan ini al-khairiyah, kebaikan ini adalah ada kebaikan yang dominannya atau penegasannya oleh syariat, ada al-khairiyah atau kebaikan itu yang bersumberkan pada istiadat. Adapun kebaikan
yang ada dalam syariat itu tidak perlu didiskusikan, tinggal kita laksanakan dengan sami'na wa ata'na. Adapun adat yang ataupun akhlak atau kebaikan yang bersumberkan adat itu perlu melalui sebelumnya adalah melalui jalur pengkajian penimbangan. Kalau dia bertentangan dengan syariat, maka harus dengan penuh keikhlasan untuk meninggalkannya. Tetapi kalau tidak, apalagi mendukung syariat, maka ukurannya wajib juga diajarkan. Nah, sehingga dalam lembaga MI termasuk sebelumnya adalah lembaga FAUD atau FA, merupakan ladang dakwah yang paling hebat, ladang dakwah yang paling subur. Dan sering kita sampaikan di madrasah, di pondok pesantren, di guru-guru aliyah, bahwa posisi para guru itu adalah sebagai dai, sebagai juru dakwah, dan objek dakwahnya adalah murid-murid kita. Dan ini sangat-sangat efektif. Ketika guru menjadi seorang dai, muridnya yang tunduk patuh adalah sebagai mad'u atau objek dakwah. Hampir tidak ada halangan, hampir tidak ada rintangan. Jika ada rintangan, maka ayat-ayat kecil yang sangat bisa sederhana diselesaikan. Oleh karenanya, perbaiki niat kita sendiri, bahwa kita menjadi guru itu adalah hakikatnya menjadi seorang dai, menjadi juru dakwah. Apapun mata pelajaran yang kita ajarkan, bahkan justru ketika mengajarkan pelajaran umum kemudian berdakwah, itu akan lebih hebat, lebih baik, dan akan menjadi kenangan indah pada murid-murid kita. Saya masih mengenal ketika di MTS dulu, ketika punya guru Quran hadis mengajarkan kita ayat-ayat yang terkait dengan masalah biografi, yang terkait dengan masalah biologi, tentang jasad manusia, tentang hewan dan lain sebagainya, kemudian dikaitkan dengan Sang Khalik, penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ajari mereka tadabbur, kembalikan mereka kepada tauhid, ajarkan mereka kepada ketundukan, bahkan doktrin, bukan hanya sekedar mengajar, tapi doktrin mereka. Maka itulah seorang dai. Dan saya berkeyakinan efektivitas guru menjadi dai itu lebih hebat daripada efektivitas orang tua guru menjadi guru. Karena objek dakwah kita adalah anak-anak yang masih mulus. Sehingga Bapak Ibu guru MI ini sudah sangat menghafal kata-kata mutiara yang mengatakan bahwa apa katanya, menulis di atas, mengukir di atas batu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas air, mengukir di atas air bagaikan, belajar pada waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar pada waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air, di atas air. Walaupun ini tidak mutlak Pak Iman, ini tidak mutlak. Di bidang tawak Imam Pak Iman, jadi kepala biru menyerah kenapa? Dia tepur apal Quran itu, tawak ini tidak, itu tidak. Karena banyak kasus, termasuk di Jawa Barat, umurnya 56 tahun seorang perempuan dengan berupaya keras dan maksimal, ternyata bisa menghatamkan hafalannya 30 juz Al-Quran. Jadi artinya berarti kata-kata mutiara ini iya, betul memang, tapi tidak berlaku mutlak. Dan kita pun juga bisa coba dibayangkan, begitu gampangnya kita menghafal lagu-lagu dangdut, lawasan-lawasan itu sekali dengar. Nah itu menunjukkan bahwa otak kita masih belum, otak kita masih ada. Nah kenapa kalau lagu-lagu dangdut, lawas-lawas itu bisa kita hafal dalam waktu yang singkat, dan itulah takaran manusia, dan boleh jadi justru ajakan-ajakan kepada syahwat, kemudian Al-Quran tidak. Sementara Allah sudah memberikan jaminan
walaqad yassarna lil Qur'an. Kami sudah berikan kemudahan terhadap Al-Quran. Kesimpulan, Bapak Ibu, para dewan guru di MI dan di mana saja, pertama mari posisikan diri kita, guru itu menjadi seorang dai. Kemudian yang kedua, ajarkan kepada anak-anak kita semua al-khair, kebaikan. Kebaikan tentang akidah, kebaikan pada masalah ibadah, kebaikan masalah adab dan akhlak. Dan jangan lupa adab dan akhlak. Adab dan akhlak ini bagian dari materi maddah aulawiyah, termasuk materi prioritas. Adab dan akhlak. Jadi harus kita ajarkan kepada anak kita. Dan cara mengajarkannya itu juga ada dengan memberikan contoh. Maaf, saya sudah sampaikan di aliyah. Lamun semilik yang sampaikan kepada guru-guru, lamun semilik karena kita ini hormat di guru-guru, maka guru-guru harus hormat kepada kepala gurunya, dan guru-guru harus hormat kepada ketua yayasannya. Memberikan contoh. Ada saat begitu ketua yayasan datang selaku anak jorat dan salah. Ni pada dari ini hampir ketua yayasan pendek. Nah, coba ajarkan dan berikan contoh. Jadi tujuannya guru misalnya dia mendatang pengumuman, dia bisa langsung jorat tempat bahasa, jorat dan mesir kemasiman dengan niat memberikan contoh yang baik. Nah, mubarak kanak-kanak kami itu masuk, berdua dia balik belah berjorakan. Begitu juga di apalagi termasuk di MTS. Jadi kita sekarang ini sudah banyak teori, tapi kita masih kekurangan contoh awal. Maka kembali kita termasuk dengan 12 orang tadi. Mari kita sama-sama berikan contoh, termasuk apalagi di tahun di RA. Itu ya semakin apa? Jadi tidak ada beban. Kita ajarkan seperti itu, dia akan pasti. Kita berikan contoh pasti akan meniru. Dan itulah ya. Terakhir, kalau ini informasi saja, sosialisasi. Sedikit kalau mau mengatakan menggunakan kalau miris tidak sampai miris, cuma kita miss informasi tentang PKMTQ yang dikelola oleh Liga Eropa. Yang kita sebut dengan PKMTQ ini adalah program khusus Liga Rahman TQ Atfirul Quran. Program ini berafiliasi di bawah atau berinduk kepada MTS Nahdlatul Ma'arif. Program ini punya program belajar 6 tahun sampai dengan akhir. Dan dia punya target hafalannya, karena ada kata-kata tahfidzul Quran pada akhirnya, maka menjadi target utama itu adalah tahfidz. Maka target tahfidz dalam PKMTQ ini adalah bisa menghatamkan 1 juz Al-Quran untuk setiap bulan dengan tentu bimbingan dan giringan para guru. Apakah bisa atau tidak bisa? Terlalu gampang sebenarnya, terlalu gampang. Tinggal kita praktekkan saja. Dan insya Allah oleh PKMTQ sudah mempersiapkan regulasinya, sudah mempersiapkan segala metode. Kemudian saat kedua di PKMTQ ini, target keduanya adalah berbahasa, bahasa Arab dan Inggris, baik yang sifatnya aktif termasuk pasif. Dia harus bisa. Karena target kita adalah begitu selesai di MTS, mereka sudah menghatamkan hafalan 30 juz dengan bahasa Arab dan Inggris yang bisa kita percaya. Bersatu kurang lebih. Nah, untuk di program aliyahnya nanti tetap programnya akan berkesinambungan, tapi bentuknya adalah pendalaman hafalan, pendalaman kajian tafsir, dan sekaligus bahasa. Untuk pelajaran umum dibatasi hanya 4 bidang studi. Makanya disebut dengan pendalaman 4 mata pelajaran.
pendalaman NII-nya lah, yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Kan ini acuan kita ke sini karena berdasarkan pun nggak tahu berapa adik yang pada tenang ngatur. Kita lihat perkembangan bagaimana menteri yang baru. Nah, sehingga akhir dari cita-cita kita dari program ini adalah begitu selesai aliyah, mereka sudah memiliki hafalan Al-Quran yang matang, bahasa Arab Inggris yang insya Allah matang, kemudian bisa baca kitab kuning, dan pendalaman 4 mata pelajaran. Dengan demikian, maka mereka bisa, dan insya Allah di aliyahnya kita akan buka jurusan IPA. Sehingga target kita adalah mereka nanti bisa masuk di jurusan dokter, kedokteran, bisa masuk di jurusan teknik, bisa masuk di jurusan umum. Nah, ini adalah bukan khayal, ini adalah program kita. Dan ini bisa saja terjadi, mustahil selama ada dukungan dari anak itu semangat, orang tua mendukung, dan kewajiban kita di madrasah adalah memberikan program. Nah, bentuk dukungan orang tua dalam pencapaian program ini adalah yang masuk dalam PKMTT wajib mondok, gak akan duduk balik atau bontot, duduk madrasah atau bontot, wajib mondok, tidak boleh. Oleh sebab itu, setelah dia wajib mondok, wajib dia kos makan, ditanggung tata-rata. Gaya masuk temu di balik, dia gaya. Ini lebih murah dia kalau masuk kos. Bayar kos makan itu 300 per bulan dengan bincang 3 kali makan sejenuh. Berarti harga makan sejenuh telur-telur 300. Itu barang mahal. Ingat, nasi kapuk cemok paling murah 5.000. Jadi harus kos. Dan ini murah. Kemudian ditambah dengan sekarang kita sebut dengan uang peningkatan prestasi, itu 50.000 per bulan uang prestasi. Nah, itu adalah untuk dana penguatan dalam 2 bahasa ini. Adapun program tahfiz itu adalah kewajiban yayasan untuk memikirkan di Al-Quran. Nah, untuk hebatnya di 2 bahasa ini harus ada dukungan. Makanya kita sebut dengan uang prestasi atau peningkatan prestasi. Sehingga totalnya bayar per bulan itu makan dan semuanya termasuk PDAM dan kesehatan itu 375.000 per bulan. Dan alhamdulillah sudah dilakukan testing masuk dan sudah pengumuman. Jadi sekarang sedang berjalan daftar ulang. Ada beberapa orang dari Mobil dan lebih banyak dari luar. Tadi oleh ketua yayasan menyampaikan bahwa silat Pak Kadus dokter rakyat dan sekolah di Mobil, karena sekolah di Mobil insya Allah memadai. Nah, itu dari segi memadai insya Allah. Kalau melihat dari kacamata memadai insya Allah. Tapi mungkin ada yang melihat dari sisi pandangan lain, maka silakan, kita juga tidak bisa memaksakan. Kalau ada tujuan-tujuan lain oleh orang tuanya, maka itu juga adalah hak wali. Dan kita harapkan nanti begitu pulang kita berlomba, sehingga ada semangat ketika ada lomba antara mana yang sekolah di Mobil, mana yang di Aimuan, mana yang di Sangkowati, mana yang di Panti, dan seterusnya, termasuk yang di Kediri dan seterusnya. Jadi silakan. Pada intinya adalah pastabikul khairat. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk mengejar prestasi. Ampulo dikikian sampaikan karena ternyata luwih warga Bugis yang tidak tahu tentang program PKNT. Yang datang ke rumahku, yang aku menjadi semua tidak tahu. Sementara orang luar sudah alhamdulillah cukup diketahui oleh
Nah, sehingga kuota kita di PKMTT ini tidak banyak, hanya untuk satu rombel pelajaran. Satu rombel pelajaran kita sudah tetapkan jumlah itu, dan sisanya lebih banyak lagi. Dan itu yang akan masuk di sekolah Hindu. Yang masuk di sekolah Hindu itu, yang mau mondok silahkan mondok. Yang tidak mau mondok juga tidak ada paksaan dari Pak Kepala. Yang jelas kita pondok akan memfasilitasi siapapun yang menginginkan prestasi. Karena tujuan kita adalah Maroni kantor pos, kami ada karena Anda. Maka manfaatkanlah semua ini. Saya kira ini saja yang sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan segala cita-cita baik kita diberikan kemudahan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.